DPO yang tertangkap, yang disebut namanya Peggy atau Perong, katanya bahkan pulang tahun lalu untuk berlebaran kepada keluarganya. Tidak jelas apakah tahun lalu atau tahun ini. Pulang berlebaran kepada keluarganya. Berarti keluarganya tahu semuanya di mana dia bersembunyi. Dan itu adalah bukti bahwa terjadi pelanggaran pidana obstruction of justice. Mohon agar semua keluarganya yang menyembunyikan keberadaan tersangka ini selama DPO agar segera diproses pidana oleh Polda Jawa Barat. Salam Hotman 911, kuasa hukum dari keluarga Vina. Allah Maha tahu, Allah Maha besar, Allah Maha mendengar apa yang tidak pernah kamu lakukan. Sampai saya memeluk sekencang-kencangnya anak saya waktu saya mau pulang dari Polda ke Cirebon. Saya sakit hatinya mendengar anak saya difitnah segitu kejam. Sedangkan dia adalah tulang punggung keluarga saya dari kecil. Adik-adiknya pun yang perempuan yang bontot sampai nangis, dia nggak mau makan, nggak apa salah AA orang baik, kenapa AA difitnah segitu kejam. Tapi polisi tetap tidak percaya kalau si Peggy lah yang pelaku utamanya. Sedangkan anak saya bersumpah anak saya tidak pernah melakukan kejahatan seperti itu. Kasus Vina ini mungkin terlihat semakin menemukan titik terang ya teman-teman. Oke, kita lihat ada kesaksian baru dari Aep yang pernah mengetahui kejadian pada tahun 2016 itu di depan bengkelnya. Kita simak untuk kesaksian Aep berikut ini ya teman-teman. Posisi Pak Aep sendiri sebagai apa sih? Sebagai saksi. Saksi ya. Iya. Kalau kejadian itu sebenarnya yang Pak Aep tahu itu seperti apa sih? Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung. Terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XDC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja gitu. Posisinya waktu itu Pak Aep di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat waktu melemparnya, terus korban itu berapa orang? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. 4 motor. Iya. Bang, berarti kan sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Itu bener nggak? Bener apa enggak? Emang itu yang abang cerita? Iya, emang itu yang saya lihat. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Vina ini sebatas apa sih Bang? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Emang saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya, di situ. Kan pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Itu katanya nggak bisa dihadirkan di persidangan. Hari ini kita sudah melihat sejumlah media massa menampilkan wawancara dari Aep, dari saksi yang kronologinya adalah pada saat di hari kejadian tersebut di tahun 2016, si Aep ini lagi berada di sebuah warung dan ada motor yang lewat dan dilemparin batu. Karena dia takut, jadi cuma ngeliat aja dan langsung pulang. Kejadiannya itu adalah sekitar jam 9 malam. Dan memang kondisi jalanannya sepi dan relatif gelap. Tetapi dengan cahaya dari sepeda motor yang dia lihat ada 4 motor di sana yang mengejar, itu sudah sangat jelas kok. Walaupun dia nggak tahu nama-namanya siapa aja, tapi kalau ditunjukin mukanya, menurut Aep, dia tahu kok siapa aja orang-orang tersebut. Nah, kejadian di malam hari itu terjadi pada saat dia itu mau beli rokok dan juga jajanan di area warung yang dijadikan kayak tempat untuk mereka ketemuan, nongkrong di sana. Apakah mereka itu adalah anggota geng motor atau bukan? Si Aep bilang nggak tahu apakah mereka geng motor atau bukan, tetapi yang pasti dalam peristiwa itu dia ingat
ada 4 motor yang dia inget banget. Pertama adalah Pixon, Suzuki Satria, Motor Beat, dan juga Smash Pink. Aku cek backgroundnya si Aep ini siapa. Oh ternyata dia ini punya bengkel teman-teman. Makanya aku lihat kok knowledge-nya dia begitu jago banget. Karena dia punya bengkel motor dan orang-orang tersebut, anak-anak tersebut ya, yang masih remaja, itu memang dia sudah tahu biasanya sering nongkrong di depan bengkelnya antara sore jam 5 atau malam hari. Oke, itu jadi salah satu background yang harus kita ketahui. Saya kenal dengan wajahnya, tapi saya nggak tahu namanya, termasuk juga dengan Peggy yang baru saja ditangkap oleh Polda Jawa Barat sebagai salah satu dari 3 DPO yang tengah dicari selama ini. Yang ada di TKP waktu itu ada sekitar 8 orang. Berarti kalau 4 motor, kalau mereka boncengan ya 8 orang. Apakah 8 orang ini termasuk dengan Vina dan juga Eki-nya, ataukah totalnya 10? Tentunya untuk detail ini sudah didalami. Jaraknya berapa meter sebenarnya Pak waktu dia ngelihat Eki dan juga Vina itu dilemparin batu dan juga dikejar? Menurut dia jaraknya sekitar 100 meteran. 100 meteran, berarti aku lihat dia nggak pakai kacamata, artinya dia masih punya kondisi matanya yang bagus. 100 meteran tuh berarti cukup jauh juga sih teman-teman. Tetapi sejauh-jauhnya itu pun kalau dia ada sorotan, kan kalau kayak cahaya gelap ya, apalagi ada cahaya motor di depan, jadi kalian bisa ngelihatnya dengan detail. Menurut aku juga sama dengan lampu dari motor tersebut yang saling kayak terkena, itu kan lebih fokus ya, makanya dia bisa mengenali dengan sangat detail. Makanya juga heran waktu dari kuasa hukumnya Sakatato kan bilang begini ya, Bu Titin ya, bahwa ini Aep katanya kok bisa dia itu hafal nomor polisinya, terus juga hafal wajahnya, hafal motornya. Oh ternyata setelah dicek ya wajar, karena dia itu tahu motor dengan detail karena dia adalah pemilik sebuah bengkel motor di sana. Dia mengaku bahwa dia sudah pernah diperiksa waktu kejadian di tahun 2016 itu. Diperiksanya adalah di Polres Cirebon. Nah, semalam katanya beberapa hari lalu ya tepatnya, dia pun juga sama kembali diperiksa di Polda Jawa Barat tentang DPO yang baru aja ditangkap. Kemudian saya diidentifikasikan, saya cek, ya memang betul saya tahu wajah tersebut, dan wajah tersebut adalah orang yang saya lihat juga di malam kejadian 8 tahun yang lalu. Jejak digital Peggy alias Peron mengungkap fakta lain di balik pengakuan ibunya yang tengah viral. Menurut ibu kandung Peggy Setiawan, Kartini, anak pertamanya itu tidak pernah merokok, apalagi minum minuman keras. Bahkan diungkap Kartini, Peggy tidak pernah meninggalkan sholat. Pengakuan Kartini itu berbeda dengan jejak digital di akun Facebook Peggy Setiawan. Sebelum kasus pembunuhan Vina Cirebon dan kekasihnya Eki di tahun 2015, Peggy pernah berfoto sambil merokok. Peggy bahkan beberapa kali memamerkan tato di tangan kanannya. Bahkan saat ditangkap polisi, terlihat pada foto yang beredar kalau Peggy memiliki tato. Menurut Kartini, putra sulungnya itu selepas lulus SMP sudah langsung bekerja. Dari pekerjaannya tersebut, Peggy berhasil menyekolahkan 2 adiknya. Kartini pun membantah kalau anaknya ikut geng motor. Diakui Kartini, Peggy hanya punya motor yang sejak tahun 2004, 10 tahun lah sekarang. Di mata ibu Peggy gimana Bu? Jadi mata saya Peggy mah penurut, apa kata orang tua ya turutin. Dia kasih sayang sama adik-adiknya, dia kerja untuk mencari nafkah buat menghidupi adik-adiknya sehari-hari. Ya begitu sosok Peggy. Punya adik berapa Bu Peggy? Punya adik 4, 1 cewek, 2 cewek, 1 cowok. 3 berarti ya? Ya, jadi 3 adik, 4 sama Peggy. Oh ya, Peggy anak pertama Peggy. Iya, Peggy adalah tulang punggung saya. Harapan terakhir Bu? Saya harapan terakhir, saya tidak mikir banyak. Saya mau Peggy bebas dari semua tuduhan ini. Peggy tidak bersalah karena anak saya tidak melakukan kejahatan itu.